Halo teman-teman, selamat datang di Sumber Artikel. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar apabila channel ini mengupload episode terbaru, kalian tidak akan ketinggalan. Selamat mendengarkan episode 32. Jenny menggenggam tangan Andreas dengan erat. Melalui tangan hangat Andreas, ia berharap hatinya yang terguncang menjadi lebih tenang. Dan usapan lembut dari ibu jari Andreas yang menyentuh punggung tangannya berhasil membuat hatinya perlahan menghangat. Tapi kemudian hati Jenny kembali berdebar kencang, seakan hatinya akan segera meledak saat melihat Kania berjalan menuju mobil mewahnya. "Mas, aku lapar," ucap Jenny tanpa terduga pada Andreas, yang membuat sedikit terkejut dengan panggilan Mas yang dilontarkan Jenny padanya. Tapi dalam hati Andreas seperti setangkai bunga kembali bermekaran. "Baiklah sayang, mari kita cari makan," jawab Andreas. Ia menyentuh lembut rambut Jenny dan membelainya dan kemudian membukakan pintu untuk Jenny. Andreas memperlakukannya seperti ratu, membuat hati Jenny tersentuh. Meskipun pada awalnya ia hanya berniat untuk menggertak Kania, karena sebelumnya Kania mengatakan jika uang yang telah berada di pihaknya, dan dengan menunjukkan jika Andreas adalah suaminya, sudah dipastikan jika Kania akan segera mengalami gangguan, kecemasan, dan sudah terbukti saat ini karena Kania tidak dapat berhenti melihat Jenny dan Andreas. Jenny tersenyum penuh saat terlihat pandangan Kania terus mengikuti kemana mobil yang dinaikinya bersama Andreas melaju pergi. "Jadi, panggilanmu untukku telah berubah," ucap Andreas. Ia masih dapat mendengar dengan jelas sebutan Mas untuknya. Jenny tersenyum kaku kini. "Kamu salah dengar, Andreas," ucapnya berbohong. "Ayolah dek, aku belum tulih." "Dek, Mas dan dek," Andreas menunjukkan dengan bangga jika dirinya adalah Mas dan Jenny adalah adik, yang sontak membuat wajah Jenny memanas. "Itu terdengar sedikit terlalu manis bagiku," ucap Jenny. Ia sangat berhati-hati agar Andreas tidak tersinggung dengan penolakannya. "Kamu yang memulai, aku hanya melengkapi, dek." Jenny memanjakan matanya kini saat Andreas membisikkan panggilan dek untuknya. Tubuhnya terasa merinding seketika mendengar kalimat yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya akan terlontar dari mulut Andreas. "Ayolah Andreas, mereka memanggilmu Andreas dan aku memanggilmu dengan Andreas. Bukankah itu bisa dibilang panggilan khusus dariku?" jelas Jenny membujuk Andreas. Andreas sedikit menjauh dan menyentuh dagunya sambil berpikir sejenak. Benar, itu terdengar istimewa," ucap Andreas. Akhirnya Jenny dapat bernapas lega. Tapi kemudian Andreas kembali membalikkan posisinya dengan cepat menghadap ke arah Jenny. "Tapi aku juga menyukaimu memanggilku Mas." Jenny tersenyum kaku kini dan membuat pandangannya keluar jendela karena merasa malu. "Ayolah sayang, panggil aku Mas dan aku akan memanggilmu Adek," bujuk Andreas. Kalimat sayang cukup untuk membuat wajah Andreas merona. Jika Andreas memanggilnya dengan sebutan lain, maka ia akan berakhir dengan wajah seperti buah ceri yang memerah. Jenny kemudian menoleh dan berkata, "Lantas, kapan aku dapat memanggilmu Andreas lagi?" Kalau Jenny merengek seolah ia sangat menyukai memanggil Andreas hanya dengan panggilan Andreas dan bukannya Andreas. Sampai akhirnya Jenny menyadari jika wajah Andreas begitu dekat dengannya. Sang supir yang sangat peka segera menaiki penyekat sehingga ia tidak dapat lagi melihat pemandangan suami istri yang sedang kemesraan ini. Jenny tidak dapat menjauh karena bahkan tubuhnya sudah membentur pintu mobil, karena ia mengundurkan tubuhnya agar ia tidak terlalu dekat dengan Andreas. Mengapa matanya sangat indah, membuat mataku ini tidak dapat menolak tatapan Andreas yang mempesona. Andreas dengan segera menyentuh bibir Jenny lembut dengan jarinya. Jenny memejamkan matanya saat Andreas semakin mendekat sampai napas hangatnya menerpa tekuknya dan membuatnya perlahan membuka matanya.
Panggil aku Andreas jika kamu sedang berada di bawah tubuhku. Astaga, Jenny menelan salipannya saat mendengar Andreas membisikkan kalimat ambigu itu. Andreas tersenyum senang karena dapat mendominasi dan kini ia kembali membenarkan posisinya. Di bawah tubuhku, Jenny mengedipkan matanya. Ia sekuat tenaga mencerna kalimat yang diucapkan Andreas padanya. Mungkin ada arti lain selain bercinta. Tidak seperti itu, Jenny. Bersihkan pikiran kotormu. Jenny berbicara dalam hati untuk membuang pikiran tentang maksud Andreas yang berhasil membuatnya menegang seperti saat ini. Ia bukan lagi menegang, tapi menjadi beku. Apa maksud Andreas mereka akan dengan cepat? Jenny membuang jauh-jauh pikiran tentang romansa indah sepasang suami istri di atas ranjang yang baru saja terlintas di benaknya. Andreas terlihat serius kini, memperhatikan tabletnya membuat Maya sedikit penasaran, hingga menggeser tubuhnya mendekat kepada Andreas. "Apa yang kamu lihat?" tanya Jenny hati-hati. Andreas segera mendekatkan tabletnya ke arah Jenny dan menunjukkan apa yang sedang ia dilihatnya. Hanya sebuah garis yang terlihat saling membelit bagiku. Andreas tersenyum kini. "Ini namanya bursa saham, Dek." Jenny melirik sinis saat Andreas memanggilnya dengan sebutan Dek, tapi rasa penasaran membuatnya kembali menatap layar tablet yang dipegang Andreas kini. "Apa itu bursa saham?" "Bursa saham itu permodalan eksternal bagi perusahaan dan pemerintah," jelas Andreas. Ia memilih menjelaskan dengan kalimat semudah mungkin agar Jenny dapat memahaminya. Tapi melihat ekspresi Jenny yang hanya mengangguk tanpa terlihat, mengerti membuatnya tertawa. "Mengapa tertawa?" tanya Jenny dengan galaknya membuat Andreas seketika merapatkan bibirnya agar ia berhenti tertawa. "Apa saham itu penting bagi perusahaan?" Andreas kembali menatap Jenny, seperti istrinya tertarik pada apa yang sedang dilihatnya kini. "Seperti ini, saham milik grup Wings turun beberapa persen beberapa bulan terakhir. Itu sangat berpengaruh bagi stabilitas keuangan perusahaannya," jelas Andreas. Grup Wings sebagai perusahaan yang bergerak di bidang real estate, sekarang Grup Wings seperti perlahan kehilangan sayapnya. Mereka seringkali menghambat proyek besar yang sebelumnya direbut oleh banyak perusahaan yang bergerak di bidang yang sama dengannya, bahkan membuat kerugian yang cukup besar, sehingga sekarang sangat sulit untuk Grup Wings mendapatkan proyek besar. Sekalipun ada, mereka pun tidak memiliki cukup dana, jelas Andreas. Wanita iblis itu, apa yang ia lakukan pada perusahaan yang telah puluhan tahun dibangun oleh keluarganya? Bukankah Grup Wings memiliki banyak apartemen dan real estate yang terbesar hampir seluruh Indonesia? Tanya Jenny. Ia sungguh penasaran kini, mengapa perusahaan ibunya menjadi sangat buruk saat ini. Setauku karena banyak kerugian yang mereka timbulkan perlahan aset mereka diakuisisi perusahaan lain. Jenny menarik napas dalam kini. Ia sangat geram. Kan ia begitu serakah. Ia merebut semua hartanya, tapi setidaknya harusnya menjaganya. "Dek," panggil Andreas saat Jenny tiba-tiba saja terdiam. "Yah, ada apa? Apakah kepalamu masih sakit?" Andreas segera meletakkan tabletnya dan menyentuh lembut pipi Jenny. Jenny tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ia berpikir haruskah ia menceritakan rahasianya pada Andreas agar Andreas dapat membantunya. Tapi tunggu dulu, apa baru saja ia menghanyut dipanggil Dek oleh Andreas? Terima kasih banyak telah mendengarkan sumber artikel ya. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan untuk mendukung channel ini, kalian bisa memberikan like beserta komentar kalian ya, yang membuat channel ini bisa termotivasi dan bisa semangat lagi untuk mengupdate video selanjutnya. Bye bye.